Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah arti dirimu di hidupnya, arti dirimu dalam hidupnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini general reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Aku bakal kasih waktu ke kalian ngebayangin seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, kita mulai ya. Arti dirimu di hidupnya. Ini bisa di hidupnya saat ini atau dulu kalau kalian udah lama saling mengenal ya. Arti dirimu itu kayak kamu tuh apa ya? Nggak tahu ya, mungkin pas kamu hadir itu dia itu kayak lagi proses move on atau healing, jadi ngerasa kamu tuh kayak seseorang yang baru, sesuatu yang baru, atau sebagai kayak angin segar dalam hidupnya. Ngerti gak sih angin segar? Aku yang ngomong, aku yang bingung, jujur. Ya kayak kamu sebuah angin segar nih masuk ke dalam hidupnya. Anggaplah dulu sebelum kamu gak ada tuh hidup dia tuh stuck, hidup dia tuh mumet, gak jelas, abu-abu gitu ya. Pas kamu hadir tuh kayak ada sesuatu yang baru, dan dia menjemput kehadiran kamu itu. Walaupun pada saat itu dia lebih kayak let it flow, mengalir aja, kayak ya menikmati ini aja kehadiran kamu, dalam artian gak yang buru-buru banget deketin kamu, atau gak buru-buru banget untuk mengejar kamu. Dia lebih santai energinya, dan dia tuh kayak apa ya, kayak meyakinkan atau memastikan diri dia, ini beneran gak sih aku tuh ada perasaan ke kamu, ini aku tuh jatuh cinta atau apa ya gitu. Dia kayak memastikan perasaannya dulu sebenarnya. Waktu itu sebenarnya hatinya dia masih kosong sih, kosong dalam artian entah hatinya lagi kosong atau dia lagi berusaha menghapus kenangan-kenangan masa lalunya dia. Ini kayaknya ini deh, kebacanya ini pas kamu awal-awal hadir dalam hidupnya. Memang pada saat itu dia tuh kayak lagi nggak mau kenal sama orang baru, nggak mau buka hati. Akhir-akhir itu dia lagi sering overthinking kayaknya. Tapi dia berusaha untuk membuka hati, untuk apa ya, untuk membuka lembaran baru lah gitu. Nah akhirnya kamu hadir ya. Arti kamu dalam hidupnya, kamu tuh sering banget berlari-lari di pikirannya dia. Ya kayaknya dia mikirin kamu lah. Walaupun beberapa circle-nya dia kayak contoh ya bilang jangan sama kamu, atau kamu tuh A, B, C, dan D, tapi dia gak mau dengerin. Dia masih mau tahu tentang kamu ya, atau dia masih mau tahu lebih jauh lagi tentang kamu, masih ingin mencari tahu tentang kamu. Arti diri kamu adalah dia ngerasa sih kalau kamu maskulin, dia ngerasa kayak dilindungi, dijaga sama kamu ya, dan dia ngerasa kayak ya kayak kamu ngejagain dia lah gitu. Ada sih yang ngerasa kamu tuh hadir ke dalam hidup dia membawa dampak positif juga. Contoh, dia yang gak suka olahraga jadi suka olahraga. Ada yang kayak gitu sih. Dan makin lama dia ngerasa ada sesuatu yang berkembang di sini, entah perasaannya atau hubungan kalian yang berkembang. Dia juga ngerasa kamu tuh sering dengar ceritanya, jadi good listener, pendengar yang baik buat dia. Dia juga sempat sih cari-cari pencerahan tentang kamu nih. Cari pencerahan tentang kamu, tentang hubungan kalian. Contoh, dia lagi bingung, dia cari pencerahan, dia tanya orang-orang, dia minta advice, pendapat orang sekitarnya. Terutama kalau kamu tuh sikapnya lagi dingin, terus dia kebingungan, terus dia cari pencerahan. Dia ngerasa sih kamu tuh hangat menyambut dia, welcoming dia banget. Ya, kamu juga orangnya hangat. Dia sempat kebingungan nih.
Ini kayak ini ya, arti dirimu yang kebaca kayak ini, perjalanan dari awal dia ketemu sama kamu. Nggak tahu yang kebacanya gitu sih. Aku kan bacain apa yang terlihat di kartu aja kan. Nah, dia sempat kayak bingung harus gimana ke kamu. Kayak pengen bikin strategi atau apa ya. Adalah yang pengen dia lakuin untuk hubungannya sama kamu. Kayak dia takut salah harus ngelakuin apa. Jadi dia mikir dulu gitu. Maka terlihat kayak dia membuat strategi. Bukan strategi yang gimana-gimana ke kamu, enggak. Mungkin dia takut salah action gitu kali ya. Jadi dia mikir-mikir dulu. Energinya masih baik sih aku lihat di kartu-kartu ini, gak ada yang negatif soalnya. Jadi bukan bikin strategi yang konteks negatif ya, enggak sebenarnya. Nah, dia ngerasa kamu mungkin dekat sama beberapa orang yang lain selain dia. Jadi dia ngerasa kayak berkompetisi. Kayak dia harus ngedapetin kamu atau dia harus menarik perhatian kamu. Ya, mungkin beberapa dari kalian juga punya option selain dia. Dia tahu itu sih kayaknya. Tapi dia ingin menarik perhatian kamu. Kadang dia ngerasa cocok sama kamu, tapi kadang dia juga ngerasa kayak beda nih sama kamu. Nah, apa tuh beda dan samanya? Contoh, ngerasa sama karakternya, tapi ngerasa kayak pola pikirnya beda. Nah, itu kan beda juga akhirnya. Arti dirimu di hidupnya. Dia tuh ya sebenarnya pengen fokusin kamu, tapi kadang ada rasa emosinya juga ke kamu. Tapi ketika dia emosi, dia marah, dia nggak mau mengikuti hawa nafsunya untuk marah sama kamu, untuk kesel sama kamu, untuk marah-marah. Enggak, dia lebih kayak ya udah, dia mengendalikan emosinya sendiri, dia nggak mau mikirin itu. Tapi dia sadar ada hal yang bikin dia marah sebenarnya. Nah, hal-hal yang bikin dia marah itu bikin kayak dia berjarak sama kamu. Ada jarak di antara kalian. Hal-hal yang bikin marah itu yang bikin komunikasi kalian jadi gak baik. Arti dirimu di hidupnya, dia tuh suka memperhatikan loh apa aja yang kayak misalnya kamu ngechat dia, dia perhatiin kamu ngomong apa aja, kamu cerita nih ke dia, dia perhatiin apa yang kamu ceritakan. Ada juga yang nunggu-nunggu kamu ngechat dia. Kayak ibaratnya kamu tuh apa ya, favorite notification. Cie. Ya, dia nunggu-nunggu notifikasi dari kamu. Orang ini tuh suka mantau kamu dari jauh. Kamu dekat sama siapa, mainnya sama siapa. Apalagi kalau kamu tuh ngejauhin dia, dia tuh memperhatikan. Diam-diam memperhatikan. Kenapa diam-diam? Dia nggak mau kamu tahu kalau dia tuh suka mantau kamu. Ya. Dia sempat ada di momen kayak ingin mempertahankan kamu atau melepaskan kamu karena ada beban yang dia rasain di sini. Terutama kalau dia ngerasa hubungan kamu sama dia tuh berliku-liku ya. Dia jadi makin bimbang, makin bingung harus gimana ke kamu. Ini kebaca loh energi dia ke kamu gimana. Ya, entah dari awal kalian ketemu atau sejak pertemuan kalian, ini kebaca. Ya aku bacain aja apa yang ada di sini. Arti dirimu di hidupnya dia. Entah kenapa sama kamu itu dia pengen terbuka. Contoh, dia terbuka tentang dirinya dia, tentang masa lalunya dia, tentang dia siapa, dia seperti apa. Dia terbuka ke kamu. Walaupun kadang dia takut dijudge sama kamu sih. Ketika dia terbuka sama kamu itu, dia juga lagi proses healing kayaknya. Lagi berusaha move on dari seseorang yang sebenarnya dia nggak baik-baik aja pada saat itu. Tapi dia coba terbuka, coba membuka diri juga ke kamu, coba membuka hati. Kalau dia punya option lain, dia tuh berat dan bingung mau pilih siapa, kamu atau orang lain. Makanya dia kadang kayak agak-agak mengabaikan kamu, agak cuek sama kamu. Dia tahu sih kadang kamu tuh nungguin dia, memperhatikan dia, atau nungguin komunikasi, nungguin dia chat kamu. Nah itu dia lagi proses memilih, bimbang mau pilih siapa.
Ya, oh kak, aku cuma option dia. Ya sebenarnya kalau orang single nggak apa-apa sih punya option lain ya kan, kecuali kamu dia punya hubungan sama dia terus dia punya option, itu nggak boleh ya kan. Kalau single kan apa ya, kayak proses memilih nggak sih, memilih yang terbaik. Walaupun agak menyedihkan ya kalau cuma jadi option, tapi kalau jadi option dan akhirnya dipilih sih nggak apa-apa ya. Tuh kan tadi aku bilang dia lagi berat memilih. Di sini ada kartu yang bilang kalau dia tuh lagi mempertimbangkan kamu atau yang lainnya, mempertimbangkan pengen fokus ke kamu atau ke karir. Nah adalah nggak semua mempertimbangkannya itu pilihannya orang lain, ada juga yang mempertimbangkannya itu pilihannya adalah pekerjaan, karirnya ya, fokus relationship atau fokus ke karir. Nah itu kan beda juga. Aku lihat di sini kalau komunikasinya nggak baik sama kamu, ada keinginan ingin memperbaiki sebenarnya, tapi juga ada rasa kesel ke kamu nih. Gimana? Nggak tahu kenapa ya, arti dirimu di hidupnya. Ada yang ngerasa kamu tuh alasan dia untuk memperbaiki diri. Ada kata-kata kamu yang bikin dia tuh terngiang-ngiang, jadi dia berpikir dan dia ngerasa, oh benar deh ini apa yang kamu bilang, kayaknya aku harus memperbaiki di sini. Bukan berarti dia salah, tapi dia ngerasa memang dia harus memperbaiki dirinya dia. Ada sih beberapa dari mereka ngerasa kayak ada pressure, entah kamu ngomong apa tentang dia jadi kayak merasa tertekan gitu ya. Nggak tahu ada salah atau gimana, tapi dia ngerasa tertekan. Ada sih yang kayaknya ya banyak diam, nggak bicara juga ke kamu, karena apa ya, banyak diamnya karena dia takut salah ngomong aja deh kayaknya. Arti dirimu di hidupnya, kadang ada nih dari mereka yang sebenarnya nggak fokus banget ke percintaan, mereka lebih fokus ke karir. Jadinya terkesan kayak cuekin kamu, kayak nggak peduli, nggak tertarik, nggak suka ke kamu. Bukan kayak gitu, emang sebenarnya dia pengen ngejauh aja, pengen fokus ke karir. Bukan berarti kamu kurang, bukan berarti kamu nggak cantik, nggak ganteng, tapi dia fokusnya bukan, prioritasnya bukan ke percintaan, tapi ke karir ya, ke material things. Kamu itu sebenarnya ya seseorang yang dia harapkan. Ada dari mereka yang berharap ke kamu, sekalipun dia ngerasa ada perbedaan sama kamu, tapi dia pengen gitu loh, cerita kisahnya sama kamu tuh lebih panjang lagi, lebih lama lagi. Ada yang berharap ceritanya sama kamu tuh lebih lama lagi, nggak cuma sekedar cinta sesaat atau hubungan sesaat aja, sekalipun kalian ada perbedaan, sekalipun energinya misterius. Hubungan cuma kamu sama dia aja yang tahu, hubungan tersembunyi atau apa. Nah ya sebenarnya orang ini pengen ceritanya tuh lebih bertahan lama sama kamu. Ada yang ngerasa terikat sama kamu, walaupun hubungannya rumit, tapi udah ngerasa terikat. Dan dia sangat menikmati sih hubungan kalian. Ibaratnya serumit-rumitnya hubungan kalian, dia enjoy aja, menikmati hubungannya. Nggak mikir, ini negatif hubungannya, ini hubungannya nyebelin atau apa. Enggak. Apalagi kalau dia maskulin, dia nggak sebegitunya mikirnya. Nggak mikir negatif untuk hubungan kalian. Pandangan dia tentang hubungan kalian ini nggak negatif ya. Ada tuh yang mereka kayak ngerasa ya, kalau lagi kesel, emosi, aduh pengen deh ada sesuatu keajaiban untuk hubungan kalian gitu. Ada yang bilang kamu tuh orangnya ngangenin katanya. Ada hal-hal, momen-momen tertentu mungkin ya, yang dia tuh jadi kangen sama kamu. Nah ada mereka yang bilang kamu tuh maunya gimana gitu.
Aku nggak tahu nih sebenarnya kalian ada masalah apa atau kalian saat ini gimana. Ada seseorang yang kayak bertanya, kamu tuh maunya gimana? Gimana guys? Maunya guys? Iya nih, ada orang yang bertanya, kamu maunya gimana? Katanya. Karena dia ngerasa kadang kamu tuh marah-marah aja, tapi nggak tahu maunya tuh apa. Jadi kalian sama-sama saling nggak jujur maunya apa, tapi sama-sama saling marah, saling diam-diaman gitu loh. Semarah-marahnya kalian tuh udah terikat satu sama lain. Banyak perbedaan tapi terikat satu sama lain. Kayak sulit buat melepaskan. Sama-sama ego, sama-sama gengsian, tapi sulit buat melepaskan. Ada juga loh, dengan hadirnya kamu di hidupnya dia tuh jadi kayak menutup diri ke orang lain. Walaupun tadi kayak ada option kan. Menutup dirinya kayaknya kalau lagi ada masalah sama kamu. Jadi fokusnya ke kamu mungkin ya. Kamu tuh bantu dia healing. Kamu sadar atau enggak, kamu bantu dia healing. Yang tadi kan ada yang kayak kalian tuh hadir ketika dia patah hati, lagi move on. Ya, kamu kayak buat dia lebih semangat lagi. Mungkin kamu hadir di saat dia lagi patah hati atau lagi down gitu ya. Jadi dia kayak lepas dari sebuah hubungan yang toksik. Mungkin masa lalunya toksik. Kayak dia lagi berusaha healing, menyembuhkan luka-luka. Ya, luka-luka masa lalunya. Kamu itu seseorang yang dia kepoin, dia nggak bisa berhenti buat stalkingin kamu, dia nggak bisa berhenti update tentang kamu. Walaupun terkesan di awal tuh kayak dia kasih kata-kata manis, menghujani kamu dengan pujian-pujian, kata-kata manis, something sweet. Nah, tapi memang dia fokusnya ke kamu pada saat kamu hadir itu. Ada yang hubungannya udah berakhir ya, kayaknya. Jadi ngerasa kayak nggak ada kesempatan kedua di hubungan ini. Kayak kamu nggak ngasih kesempatan atau kayak ya udah dia move on deh gitu. Nggak kepikiran untuk kembali mungkin. Karena apa ya? Nah, ada juga nih dia ngerasa kamu itu bantu dia berkembang, bantu dia lebih baik bertumbuh. Ada mungkin kalian yang nemenin dia dari nol, nemenin dia kayak transformasi, berubah. Ada yang ngerasa kamu itu masuk ke standar dan tipenya dia, tipe seorang pasangan ideal, tipe pasangan yang bagus untuk diseriusin. Karena di sini aku lihatnya ada engagement. Entah kalian pernah ini ya pengen ada hubungan serius, entah kalian pernah membicarakan ke jenjang yang serius, tapi dia ngerasa kamu tuh partner yang cocok buat dia. Tipe-tipenya dia lah itu kamu. Dan ada yang ngerasa stucknya tuh di kamu aja. Udah cari yang lain, deket sama yang lain, ketemu yang lain, balik lagi ke kamu. Walaupun kalian gak balikan, tapi pikirannya tuh masih di kamu gitu loh. Ada yang ngerasa kamu tuh melengkapi hidupnya, melengkapi part-part dia yang dia kurangnya di apa. Nah, kamu tuh ada di situ. Ya. Kamu tuh bikin dia berubah sih. Di sini ada yang ngerasa berubah tuh karena kamu. Kamu sadar atau enggak, entah dari kata-kata kamu, nasihat, atau kamu bantu dia, ngajarin dia atau apa. Tapi ada yang ngerasa berubahnya nih karena kamu. Dari dia berubah itu ada sesuatu yang signifikan dalam hidupnya. Nah, itu yang bikin dia gak bisa lupa sama kamu. Apalagi kalau kamu pergi terus dia terpuruk, nah itu makin susah lupanya ya. Ada sih energi masa lalu di sini soalnya. Tuh, kamu tuh kayak membawa cahaya, memberi cahaya buat hidup dia. Makanya di awal aku bilang kamu tuh kayak memberi angin segar. Apalagi kalau hidup dia tuh dulu abu-abu, kamu hadir, wah terang benderang deh tuh hidupnya. Kayak ini tau nggak apa? Lampu, ya lampu Philips. Dan arti hidupmu, entah kenapa sama kamu dia ngerasa ada chemistry yang kuat pada awal itu. Kayak cepat aja gitu dia beradaptasinya sama kamu. Ya, ada yang ngerasa kamu tuh merubah hidupnya juga. Tuh kan, healing tuh.
Kau bantu dia move on kayaknya. Entah masa lalunya kayak gimana, tapi kamu udah cukup banyak bantu dia buat jadi lebih baik di hidupnya yang baru ketika dia move on itu. Tuh kan ada keluar lagi karenanya enlightenment. Kamu mencerahkan hidupnya dia. Aku ngerasa banyak dari mereka nih orangnya toxic sebelumnya, atau dalam sebuah hubungan toxic. Makanya kamu bantu dia jadi lebih baik, bantu dia tercerahkan ya, kasih cahaya. Apalagi kalau kamu orangnya positif. Dia ngerasa nih kamu tuh berlari-lari di pikirannya kan, kayak kamu tuh menghantui hidupnya dia, kayak dia kebayang-bayang terus sama kamu, terutama di malam hari, karena dia merasa kayak punya ikatan sama kamu nih. Sekalipun kamu ngejauh, kamu nggak mendekat ke dia, ada seseorang yang ngerasa terikat sama kamu di sini, terbayang-bayang tentang kamu ya. Nah, kalau misalnya dia marah banget sama kamu, dia ngerasa kayak kesepian, sendirian, dan kamu tuh bikin dia menutup hati dari orang lain. Ibaratnya, entah dia mati rasa atau gimana, tapi dia kayak gak mau buka hati buat orang baru gitu loh. Ini kalau yang dia udah ngerasa cinta mati sama kamu ya. Kayak dia mati rasa setelah selesai hubungannya sama kamu, terus kayak dia menutup hati buat orang-orang baru. Ada yang ngerasa kamu tuh bikin dia jadi lebih cantik, lebih ganteng, lebih tampan. Entah nih, kayak kamu ngasih tahu dia, ngajarin dia cara merawat diri atau cara memperbaiki diri, cara makeover diri dia atau apa. Ada yang ngerasa berubah, lebih cantik, lebih tampan karena kamu nih. Ya, tapi gini ya, ada yang ngerasa kamu tuh ya sering banget bikin dia marah, bikin dia kesel. Entah kalian berselisih paham, entah kalian ada konflik, entah emang kamunya aja yang ngeselin atau apa. Dan ada yang ngerasa kayak dia jadi gampang baper, gampang sensitif gara-gara kamu ya. Atau dia yang ngerasa kamu yang sensitif kali ya. Tapi kamu tuh menerima dia apa adanya, menerima kekurangan dia. Sekalipun kelihatannya dia cuek atau kamu yang cuek, dia ngerasa kamu tuh menerima dia apa adanya. Cie. Ya. Coba kita lihat lagi. Arti dirimu di hidupnya. Kamu itu ini apa sih, kayak apa ya, karena kamu tuh dia jadi ini kayak ada petunjuk, atau kamu mungkin membimbing dia, jadi dia punya visi misi lagi dalam hidupnya, dia lebih bersemangat lagi, dia jadi kayak punya arah tujuan hidup, goals, cita-cita, jadi dia tahu arah hidupnya nih kemana ke depannya, jadi dia kayak punya visi misi. Dan kamu banyak bantu dia sih katanya nih, terutama dalam pekerjaannya dia. Kayak apapun yang dia lakukan itu ada kamu di hidupnya dia. Apapun perjalanan hidupnya itu ada kamu juga. Misalnya tahun demi tahun itu ada kamu, dia melalui tahun demi tahun itu ada kamu misalnya ya, kalau yang udah bertahun-tahun. Ada yang bilang kayak mau minta maaf kalau dia tuh udah nyakitin kamu, atau pernah menyakiti kamu, atau selama ini menyakiti kamu. Kamu tuh kayak bikin dia tuh hidupnya jadi lebih banyak ini loh jadi dia lebih punya harapan untuk hidupnya. Contoh, dulu dia merasa kayak gak semangat, putus asa, gak tahu arah hidupnya kemana. Pas ada kamu tuh dia jadi ngerasa punya harapan dalam hidupnya lagi, jadi dia banyak ini harapan-harapan dan berekspektasi sama hidupnya lagi. Pas ada kamu ya di samping dia jadi lebih powerful, ngerasa ada yang support gitu ya. Your number one support system mungkin ya kamu tuh ya buat dia tuh. Dia jadi kayak punya mimpi-mimpi, cita-cita ya kan, jadi dia kayak punya rencana ke depannya nih gimana nih hidupnya. Nah itu tuh karena kamu katanya, karena aku lihat kamu tuh mikirin dia banget. Aku nggak bisa bilang kalian bucin juga sih, karena kalian saling melengkapi di sini sebenarnya ya. Dan kalau dia lagi ngelamun, kalau dia lagi introspeksi, lagi kontemplasi, nah itu tuh banyak banget
kontemplasinya itu isinya tentang kamu, kayak dia mempertanyakan hubungan kalian, atau dia kayak ngirim telepati ke kamu, dia pengen tahu kabar kamu. Itu tuh pas dia lagi ngelamun, kontemplasi, lagi bermeditasi juga bisa. Dia meditasi dan lagi hening, nah itu tiba-tiba pikirannya ke kamu, atau kamu mungkin yang manggil dia, bisa juga kayak gitu ya. Udah, itu aja ya, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Aku tuh lapar banget ya tiba-tiba ya, dan masih mau lanjut zodiak update soalnya. Udah malam tapi kerjaan aku masih banyak guys, yang pending, yang belum aku kerjain. Curhat sedikit nggak apa-apa ya. Nah, ini zodiaknya dia ya. Ada zodiak Scorpio, Leo, Taurus, Aries, Aquarius, Libra, Sagittarius, Capricorn, Pisces. Inisial hurufnya dia ada huruf V, L, W, Y, A, R, I, O, T, D, N, K ya. Oke, itu aja guys. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.